Ya baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Jadi ini mulai dari awal. Ini saya kasih namanya Project Sagu Papeda. Di dalamnya ini saya memiliki database di spreadsheet. Nah, saya ganti nama dulu. Ini saya salin dari punyanya Pak Gede tadi. Saya ganti nama. Saya beri namanya adalah database Pak IGD. Ya, ini karena punyanya database-nya Pak IGD. Oke. Nah, ini sudah saya buka. Ya, jadi di awal ini untuk kita mau buat apa saja, kita harus memiliki data. Nah, datanya itu sederhananya seperti ini. Ini punya Pak GD, sudah ada. Datanya adalah nomor, ada NIPD, ada juga NISN, nama peserta didik, kelas, dan tanggal lahir. Oke, untuk data ini nanti saya tidak menggunakan NISN, Pak IGD ya. Saya hapus saja ini data NISN. Ini saya sudah buat salinan, Pak. Jadi saya tidak edit punya Bapak lagi. Saya buat salinan baru. Ini saya hapus. Ya, saya membutuhkan data ini saja. Ada nomor, ada NIPD, ada nama peserta didik, ada kelas dan tanggal lahir. Kebetulan kelasnya ini semuanya sama ya, kelas 6 semuanya. Nah, misalkan di kelasnya ini saya bagi dua, ini ada kelas 5 lagi di sini. Misalkan ini siswa kelas 5 ya. Kelas 5-nya 10 orang. Nah, yang ini kelas 4 ya. Saya kasih kelas 4. Oke, ya. Jadi di database ini saya memiliki data, ada NIPD, ada nama peserta didik, ada kelas dan tanggal lahir. Kelasnya ini ada 3 kelas, kelas 6, kelas 5, kelas 4. Oke. Baik, sekarang kita mau buat daftar presensi. Daftar presensi yang kita mau buat ini nanti adalah daftar presensi untuk satu tahun pelajaran. Oke, jadi caranya saya masuk lagi di saya punya Drive di sini. Saya buat spreadsheet baru. Saya klik kanan. Klik kanan. Saya pilih Google Spreadsheet. Ya, seolah-olah ini saya mau buat absen untuk kelas siswa saya. Nah, ini juga menjawab pertanyaan Ibu Dewi sama Ibu dari Kepulauan Riau tadi ya. Setelah database, selanjutnya buat apa? Ya ini, yang mau dibuat adalah daftar presensi. Yang pertama ya kita kasih nama dulu. Nama filenya ini saya kasih nama, di sini saya kasih nama misalkan daftar presensi. Oke. Sudah ya Bapak Ibu? Nah, apalagi selanjutnya mau kita lakukan? Yang mau kita lakukanlah tentu saja formatnya. Nah, formatnya itu saya tulis di sini sheet-nya namanya daftar presensi. Nah, formatnya silakan Bapak Ibu bisa berkreasi. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Nanti ada nomor, ada NIPD, ada nama siswa, nah selanjutnya kita mau mengisi data di sini. Data di sini ya sederhananya itu Bapak Ibu bisa
langsung dengan cara ya copy paste ini. Nah, namun kalau kita copy paste data di sini, kendalanya nanti kalau ada siswa baru, Bapak Ibu ketika menginput siswa baru di sini, nah Bapak Ibu juga nanti harus menginput data lagi kembali di tampilan daftar presensi ini. Makanya itu kita membutuhkan namanya ada database, kita hanya kerja dengan satu data ini. Semuanya database siswa itu ada di database ini. Oke. Nah, sekarang saya panggil database itu di spreadsheet-nya daftar presensi ini. Nah, saya buat sheet baru. Saya beri nama di sini DB database. Database ini, sheet database ini adalah datanya itu saya ambil dari database ini. Caranya sama dengan import rank, ya kita memanfaatkan ini, mengimpor data ya. Selanjutnya itu kutip 2. Selanjutnya ini dimasukkan URL-nya. URL-nya yang mana? URL-nya itu yang ini, database. Database ini. Nah, URL-nya yang di atas ini. URL di atas ini. Saya klik kanan, saya pilih copy. Selanjutnya saya masuk di spreadsheet daftar presensi ini. Saya lanjutkan. Di sini saya copy paste. Copy paste. Oke, seperti itu. Kemudian saya tanda kutip 2, balas. Selanjutnya saya pemisah antara parameter itu adalah titik koma. Selanjutnya saya penulisannya itu diawali lagi dengan tanda kutip 2 seperti itu. Terus dimasukkan nama sheet-nya. Nama sheet-nya yang mana? Nama sheet-nya kita lihat di database ini. Di database ini dia punya nama sheet-nya ini. Saya sudah kasih nama, namanya adalah DB. Nah, DB yang dimana datanya itu ada dari kolom A sampai kolom E. A sampai kolom E. Sampai dengan baris ke-31. Oke. Saya lanjut. Saya punya spreadsheet daftar presensi ini, saya klik. Saya lanjut, dia punya formulanya. Saya tulis DB. DB tadi itu nama sheet-nya. Penulisannya nama sheet itu diakhiri dengan tanda seru seperti itu, DB tanda seru. Selanjutnya kolom data mana yang mau kita panggil? Nah, saya mulai dari A. A1 titik berganda sampai E. Misalnya saya tulis sampai E5 ya, E5 tanda kutip tutup kurung, saya enter. Oke, kalau tulisannya rep seperti ini langkah pertama akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu klik ini, izinkan akses. Nah, datanya sudah masuk sama seperti yang di database ini. Nih sama. Sampai di 5. Kenapa sampai di nomor 4 saja? Karena saya punya data itu saya panggil, saya batasi sampai E5. Supaya semuanya masuk, saya tulis E1000. Misalkan. Enter. Ya, nah ini database-nya sudah masuk sampai dengan 30. Di sini kalau ada siswa baru, kita tidak bisa tulis di sini. Misalnya saya tulis Dewi. Nah, nanti error semuanya. Karena di sini ini adalah data yang dipanggil dari database. Nah, kalau ada siswa baru, Bapak Ibu nanti cukup mengetiknya itu di database. Nah, misalkan 2 bulan berikutnya ada siswa baru. Saya tulis saja di sini. Nomor urut 31, misalkan NIS-nya 2000, namanya misalkan Andi, kelasnya ini misalkan kelas 6,
tanggal lahirnya misalkan tanggal 20 bulan 02 tahun 2008. Oke. Nah, jika saya masukkan data siswa baru di sini, maka di daftar presensi ini juga akan muncul secara otomatis. Nah, itulah manfaat dengan cara memanggil database. Oke, saya lanjut. Database sudah selesai. Sekarang daftar presensi. Nah, di daftar presensi ini saya mau menulis diisi datanya di sini. Data diisi di sini kita tidak copy paste lagi, kita menggunakan formula. Nah, di database saya memiliki kelasnya ini ada 3, ada kelas 6, kelas 5, sama kelas 4. Agar supaya daftar presensinya itu saya bisa lihat sekaligus semuanya bisa ganti-ganti, saya buat tampilan sederhananya, tampilan di sini. Saya kasih nama di sini ya, kelas. Nah, kelas di sini saya validasinya. Tadi di pagi hari saya sudah jelaskan juga ini. Validasinya di sini sama diaktifkan. Kita mau buat validasi data kelas di sini. Aktifkan kursor di sini di tempat yang Bapak Ibu inginkan mau dibuat di mana. Saya buatnya misalkan di kolom ini, kolom D baris 3. Kemudian saya pilih data. Saya pilih validasi data. Saya pilih klik di sini, masukkan rentang. Saya klik. Nah, masukkan rentang. Rentangnya yang ada di mana? Ada di database. Saya klik database. Kemudian ya ini saya geser dulu ke samping. Nah, kelasnya yang ini. Saya langsung sorot. Klik di kolom D. Tak. Nah, seperti itu. Nah, saya menginginkan kelasnya itu mulai dari yang ini saja. D2. Ini D2. Jadi di sini DB, tanda seru, D2. Sampai dengan D. Kalau saya tulis 10, ya nanti sampai dari D2 sampai 10. Kalau saya tulis D2 sampai D5, maka nanti dari sini D2 sampai baris ke-5 saja. Nah, kita tidak perlu taruh saja seperti itu. DB, D2 sampai D. Sehingga nanti kalau ada data baru masuk lagi, dia akan tervalidasi dengan sendirinya. Kemudian saya klik OK. Kemudian di sini saya pilih saja tolak masukan. Kalau ada data salah, dia tidak bisa masuk. Saya klik simpan. Oke, mari kita lihat daftar presensi. Saya klik daftar presensi, ya di sini sudah ada. Nah, ada kelas 4, 6, 5, 4. Ya, ini tidak berurut. 4, 5. Ya, ini 4, 5, 6. Oke. Kelas sudah. Selanjutnya saya juga membutuhkan, karena ini presensi ini untuk 1 tahun, saya butuh data di sini namanya bulan. Nah, di sini Januari sampai Desember. Saya buat dulu di database. Saya buat nama bulan ya. Untuk divalidasi di database saja saya buat di sini. Nah, saya buat dulu namanya Januari. Ya, ini saya drag saja. Oke, sampai sini. Nah, nama bulan. Nama bulan ini saya validasi lagi ya. Saya masuk kembali di daftar presensi. Di bulan sini saya buat validasi datanya, data, validasi data. Kemudian masukkan rentang. Rentangnya itu rentang bulan. Nah, rentang bulannya ada di database. Terus saya blok nama bulannya ini. Kemudian saya pilih OK. Di sini saya pilih tolak masukan. Kemudian saya simpan. Nah, di daftar presensi sudah ada nama bulan. Oke, Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Nah, sekarang pengisian data di sini.
Data di sini saya mau tampilkan kalau ini kelas 6, maka nanti yang muncul hanya data nama kelas siswa kelas 6. Kalau saya pilih kelas 5, maka nanti siswa yang muncul di sini hanya kelas 5. Nah, formulanya itu kita mulai dari sini. Nah, untuk nomornya ini nanti kita pakai formula rumus. Formula rumus itu nomor, itu saya sudah sampaikan juga di situ, bisa Bapak Ibu gunakan namanya ini, sequence. Sequence, terus nomornya sampai mau nomor berapa? Misalnya nomornya sampai 30, titik koma 1. Itu artinya saya menginginkan barisnya sampai 30 hanya di satu kolom. Oke, saya enter. Nah, nomornya terbentuk secara otomatis 1 sampai 30. Seperti itu. Itu untuk nomor. Jadi formulanya cukup diketik eh, di baris yang pertama sini saja. Nanti ke bawahnya otomatis. Ini tidak bisa dihapus. Ini kalau saya hapus, ya tetap dia kembali. Ketika saya menambahkan baris baru lagi, ya tetap nomornya akan tetap terurut. Oke. Nah, di sini data NIPD nama siswa dan kelas saya panggil dari database yang ada di daftar presensi saja di sini. Nah, di sini data-data ini NIPD ini, nama siswa ini dan kelas. Nah, yang muncul nanti itu sesuai dengan pilihan sini. Kalau kelas 5, maka nanti yang muncul hanya data nama-nama siswa kelas 5. Kita menggunakan fungsinya adalah fungsi filter. Fungsi filter penulisannya begini, sama dengan filter. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu bingung, ini ada tanda tanya, ini bisa diklik. Nah, ini ada perintahnya, filter, buka kurung, rentang, titik koma, ketentuan 1, titik koma, ketentuan 2, dan seterusnya. Ini ada contohnya. Kalau bingung dia punya cara penulisan formulanya. Ya, dia disuruh filter rentang. Rentangnya yang mana? Rentangnya itu adalah rentang NIPD, nama siswa, dan kelas. Ada di mana? Ada di database. Saya klik database ini. Saya sort kolom B, C, dan D. Nah, karena data ini yang saya inginkan masuk. Pemisah antara parameter itu adalah titik koma. Ya, titik koma. Selanjutnya perintahnya apa lagi nih? Ketentuan 1. Nah, ketentuan 1 itu yang saya inginkan adalah data ini tampil berdasarkan pilihan kelas. Jadi ketentuannya itu ada di kelas. Saya sort ini ketentuan. Saya menginginkan bahwa nanti data ini muncul ketika data kelas ini yang dipilih. Kalau kelas 6, maka nanti yang muncul hanya kelas 6. Oke. Di sini saya tulis sama dengannya itu saya masuk lagi ke daftar presensi. Sama dengannya yang mana? Sama dengannya yang ini. Yang ini, yang D3 sama dengan yang di sini. Apapun yang di sini pilih kelas 5, kelas 6. Nah, maka otomatis dia akan muncul di sini. Selanjutnya saya tutup kurung, saya enter. Nah, ini. Jadi data di sini yang masuk hanya siswa kelas 5. Siswa yang masuk hanya kelas 5. Nah, ini kalau saya ganti data nama kelasnya. Nah, kelas 5-nya ini saya ganti, misalnya kelas 4, maka data juga berubah. Kelas 4. Nah ini, nomornya ini muncul. Supaya nomornya ini hilang, artinya bukan hilang ya. Dia akan muncul apabila ada data di sini. Nah, itu bisa kita memanfaatkan namanya fungsi logika. Logikanya seperti ini. Jika di kolom B ini ada data, maka nomornya muncul. Jika tidak ada data, maka nomornya jangan ditampilkan. Seperti itu. Formulanya itu
Saya hapus dulu. Oke, saya stop dulu sampai di sini dulu. Mungkin ada ini. Pak Rido di pause dulu videonya.